Baik, tak taunya apa? Sampai di situ, ya Allah, kok jalan macet, lampu merah lagi. Allah, pas di situ jam 8:05 baru ditutup, selesai. Ibu nggak dapat apa-apa. Coba ngenes atau tidak? Ya Allah, telat 5 menit, ya Allah, 5 menit. Padahal itu hanya sembako yang hanya dimakan di dunia. Bagaimana Anda atau kita yang katanya punya iman kepada hari akhir, di sana ada surga, yang kenikmatan surga tidak bisa dibanding dengan kenikmatan dunia, mendengar seruan sholat duha tidak pernah tertarik, mendengar seruan sedekah biasa saja. Nah, kalau tadi kan dengar informasi dapat bantuan sembako, senang kan begitu. Ada berita sholat duha, sedekah, bangun masjid, pesantren. Kalau tiba-tiba hati Anda tergerak seperti orang yang bakal terima sembako tadi, nah, berarti hati Anda hidup. Oh ya Allah, kapan kesempatannya? Ya Allah, mau bangun masjid belum jadi. Pak, punya duit enggak punya. Ya Allah, gimana ini, kita enggak punya duit. Pengen nyumbang enggak punya duit. Nah, hati hidup. Di saat sudah masjid jadi, ngendas dia, ya Allah, masjid jadi megah, yang sholat banyak, yang ibadah banyak, saya nggak bisa sedekah karena dia melarat. Nah, rasa susah itu, rasa nyesel, itulah hati yang hidup, dan dia dapat pahala sudah. Tapi yang repot tidak pernah menyesal. Ada kebaikan dilakukan orang lain, dia nyantai saja, biasa-biasa saja, nggak pernah ada kerinduan, bahkan mungkin menghindar dari kebaikan. Waduh, pengumuman proposal masjid, dapat nanti bangunan masjid, itu lagi. Nah, tapi kalau orang sudah dipilih hatinya hidup, apa kira-kira apa yang bisa kita bantu? Saya nggak punya duit, tapi saya punya urukan atau apa, nanti aja kalau ada tukang saya ngasih makan sehari. Wow, apa-apa. Ada kerinduan untuk berbuat baik, hati hidup. Dan di saat tidak bisa melakukan, menyesalnya ya penyesalan yang dahsyat, seperti seorang ibu atau bapak-bapak yang rajin sholat malam tahajudan. Dia nikmati tahajudan, akan tapi suatu ketika terlambat tidurnya hingga dia tidak bisa melakukan sholat malam, tiba-tiba dibangunkan oleh Allah, sudah terdengar adzan subuh. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, nggak tahajudan. Dan ini dilakukan oleh para orang-orang soleh semacam Abu Yazid Al-Bustami dan sebagainya. Imam Abu Yazid Al-Bustami itu suatu ketika itu ketinggalan sholat malam semalam saja. Biasanya tahajud panjang, tiba-tiba malam itu dibikin tidur oleh Allah sampai tiba-tiba bangun sholat subuh, adzan subuh sudah dikumandangkan. Nyeselnya nggak kira-kira, padahal tahajud kan nggak wajib. Nyeselnya gara-gara itu menangis dia, sampai nangis, dicari apa kesalahannya. Istighfar yang banyak, kok sampai aku tidak dibangkuni oleh Allah. Oh, nyesel ya Allah, kehilangan, benar-benar kehilangan sesuatu yang besar banget. Dicari kesalahannya. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, ketemu dosanya, gara-gara dosa sedikit. Dosa yang ia lakukan, ceritanya ada orang minta-minta. Ceritanya ada orang minta-minta, itu orangnya keker, gagah perkasa. Terbetik di hatinya Imam Abu Yazid Al-Bustami itu begini, ini orang gagah kok minta-minta, cuman gitu dok. Dia koreksi diri, suudon, merasa suudon sama orang keker kok minta-minta. Kalau tidak bisa ngasih kan diam saja, tapi kalau sudah mulai komentar di hatinya, unyusul, dicari orangnya untuk minta maaf. Takut melakukan. Anda sudah tergolong seperti ini atau belum gitu loh. Lihat orang berbondong-bondong pergi ke masjid, Anda kok belum bisa. Apa yang ada di hati Anda? Orang pada berlomba-lomba bisa bersedekah, apa yang Anda lakukan saat ini? Orang pada melakukan banyak ibadah, apa yang Anda lakukan saat ini? Kalau ternyata Anda tidak pernah punya penyesalan, maka ketahuilah hatimu mati. Kata Ibn Athaillah, hati yang mati. Wa turkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallati. Dan tidak ada penyesalan di saat adanya kesalahan yang dilakukan. Na'udzubillah. Ada orang kayak Abu Yazid Al-Bustami hanya melakukan kesalahan gitu tak menangis.
tarkun nadami, kata Ibn Athaillah Sakandari, tanda hatimu mati itu adalah jika engkau tidak pernah menyesali atas kesalahan yang terjadi kepadamu. Hatimu mati. Lah kalau hati mati itu apa buahnya? Buah hati yang mati itu di saat mendengar petuah susah memahaminya, menjadikan orang keras kepala, tidak bisa dinasihati, keras hatinya, nggak bisa nerima nasihat, nggak pernah tersentuh, nggak pernah menyesal. Dan ingat, sudah masuk bencana yang amat besar jika ada seorang hamba tidak pernah menyesali dosa-dosanya, karena siapapun yang tidak pernah menyesali dosa-dosanya tidak pernah punya tobat selamanya. Yang tidak pernah menyesali dosanya tidak pernah punya tobat. Sebab hakikat tobat adalah an-nadamatu, kata Nabi. Hakikat tobat adalah an-nadamatu, penyesalan. Berusaha untuk menangisi dosa-dosa. Hadirkan waktu di malam hari 5 menit, 10 menit, ingat dosa, hukuman. Oh, hukuman Allah di dunia ada dan hukuman di akhirat juga ada. Orang hanya takut kadang dengan hukuman di dunia karena malu dengan mertua, malu ini. Tapi ingat, hukuman di hadapan Allah lebih pedih lagi. Hukuman di hadapan Allah di akhirat lebih pedih lagi. Mari kita pulang ke rumah masing-masing mengoreksi hati kita. Hati yang hidup atau hati yang mati? Hati kita hidup atau mati? Kalau hati kita mati, na'udzubillah, segala kejahatan akan mudah dilakukan. Tidak takut maksiat, tidak rindu kebaikan. Kalau sudah hati mati. Tapi kalau hati hidup, Masya Allah, tidak ada seruan kebaikan kecuali hati kita mengajak anggota tubuh kita untuk melakukannya. Dan jika hati kita hidup, tidak ada seruan, tidak ada larangan atau sebuah dosa yang disebut, kecuali hati itu mengatakan kepada anggota tubuhnya, jangan kau lakukan itu. Semuanya dari hati. Makanya yang perlu dijaga adalah hati yang hidup. Semoga Allah menghidupkan hati kita sehingga mudah menyesal di saat berdosa, rindu melakukan ketaatan, menyesal di saat tidak bisa melakukan kebaikan, sehingga kita benar-benar digolongkan sebagai hamba-hamba yang datang kepada Allah biqalbin salim, hati yang selamat, hati yang hidup, hati yang sehat. Sehingga kalau hati sehat, hati selamat, dialah orang yang akan terbebas dari segala siksa, baik itu di alam barzah ataupun siksa di padang mahsyar hingga nanti di akhirat, dan diganti oleh Allah dengan keindahan di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.